Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Gamalama TV. Berjumpa kembali bersama saya Abi Herbian Jafar dalam program yang kita siapkan menuju pemilu 2024, yaitu Baca Bar bersama Caleg Bicara. Di edisi kedua ini kami sudah terhubung dengan dua orang caleg DPRD Kota Ternate, yaitu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar, caleg Partai Keadilan Sejahtera, dan Nurjanah, caleg Partai Nasdem. Topik pembahasan kita di kesempatan Baca Bar kali ini adalah perempuan, anak, dan kaum disabilitas. Apa kira-kira pendapat mereka? Nanti kita dengarkan bersama. Inilah Baca Bar bersama Caleg Bicara. Di ujung sana sudah bergabung Haja Masni bin Syekh Abu Bakar, caleg PKS, dan yang kedua Nurjanah, caleg Partai Nasdem. Keduanya untuk DPRD Kota Ternate. Sudah terhubung dan langsung saja kita tanya. Kesempatan pertama untuk Ibu Nurjanah. Kabar Anda baik, Ibu? Kabar baik. Ya, karena ini perdana Anda di Baca Bar, saya ingin tanya motivasi Anda ikut pencalekan DPRD Kota Ternate. Silahkan. Nah, yang menjadi motivasi saya untuk berani maju menyuarakan suara masyarakat disabilitas adalah teman-teman atau masyarakat disabilitas itu sendiri terkait dengan permasalahan-permasalahan kompleks yang terjadi kepada masyarakat disabilitas yang ada di Maluku Utara, khususnya itu Kota Ternate. Itu membuat saya berpikir ternyata harus ada perwakilan dari masyarakat disabilitas, khususnya perempuan dengan disabilitas. Karena itu saya maju untuk seluruh masyarakat Kota Ternate, khususnya masyarakat disabilitas Kota Ternate. Baik, itu alasan Anda mengikuti pencalekan DPRD Kota Ternate. Sesuai tema di kesempatan ini, saya ingin tanya, pernahkah Anda mendengar isu perempuan, anak, dan difabel? Bagaimana komentar Anda terhadap isu ini? Nah, isu-isu yang sangat beredar ya sekarang terkait dengan permasalahan perempuan dan anak yang ada di Kota Ternate itu sebenarnya sama dengan isu-isu masalah perempuan dan anak dengan disabilitas yang ada di Kota Ternate. Mengerucutnya isu-isu seperti itu sama dengan permasalahan yang ada di masyarakat perempuan dan anak perempuan dan anak dengan disabilitas yang ada di Kota Ternate. Nah, apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah disabilitasnya. Kenapa? Perempuan dan anak dengan disabilitas itu lebih permasalahan mereka tuh lebih dominan. Satu, melihat dari disabilitasnya, baik itu ada teman-teman disabilitas perempuan dan anak itu keterbatasan hambatan seperti berjalan, motorik, pendengaran, kemudian mereka sulit untuk menyampaikan seperti susahnya berkomunikasi, kemudian keterbatasan menerima informasi, kemudian keterbatasan gerak. Nah, itu yang membuat permasalahan perempuan dan anak dengan disabilitas di Kota Ternate itu lebih berat daripada perempuan dan anak tanpa disabilitas. Sebenarnya sih permasalahannya sama, cuman mungkin karena keterbatasan itu mereka lebih berat dan lebih bebannya itu lebih parah lagi daripada perempuan dan anak tanpa disabilitas. Baik, saya ke Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar. Kalau untuk urusan motivasi sudah kita dengarkan pada edisi sebelumnya. Langsung saya minta pendapat Anda terhadap isu perempuan dan anak di Kota Ternate saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, kita tahu bahwa masalah perempuan dan anak merupakan masalah yang kompleks ya. Banyak masalah menyangkut kekerasan, menyangkut pelecehan, menyangkut ketidakadilan ya, diskriminasi ya, dan banyak masalah-masalah perempuan yang harus dilihat oleh pemerintah, juga media usaha ya,
BUMN, pokoknya semua lah, mulai lingkup semua yang harus dilihat, yaitu karena masih ada kesenjangan ya, kesenjangan di semua bidang, masih ada kesenjangan. Perempuan dan anak dilindungi oleh undang-undang, perempuan harus terbebas dari kekerasan ya, Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu ada, itu payung hukum yang baik ya. Terus Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ya, tentang perlindungan anak, dan sudah ditambah ya, ditambah dengan Undang-Undang 35 2014 menyangkut hak-hak anak, 31 hak anak yang harus dilindungi dan dinaungi oleh pemerintah dan semua yang berada di khusus provinsi maupun di Indonesia secara umum ya. Kita tahu bahwa kesenjangan ini masih ada sampai sekarang di bidang politik ya, misalnya kan keterwakilan perempuan juga belum maksimal ya, padahal kan yang diharapkan 30%. Sampai sekarang kan masih belum sampai 30%. Dan ini hal-hal di ekonomi juga masih ada perempuan anak yang masih miskin ya, rumah-rumah tangga yang masih miskin, masih banyak kesenjangan perempuan. Nanti sebenarnya perempuan dan anak harus diangkat derajatnya, sehingga insya Allah tidak ada perbedaan perempuan dan anak dengan laki-laki. Karena kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ya kan berbunyi, semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan tidak ada kecuali. Kita tahu bahwa perempuan di zaman Rasulullah juga diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan saya nanti insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya cuma berserah diri kepada Allah, walaupun ikhtiar dan usaha saya sudah laksanakan. Saya ingin insya Allah fungsi DPR yang 3 itu insya Allah, yaitu bagian regulasi, pengawasan, dan penganggaran, harus benar-benar perempuan dan anak mendapat hasil yang maksimal. Baik, itulah pendapat para caleg untuk urusan perempuan, anak, dan disabilitas. Masih menarik dialog kita di kesempatan ini. Kita break dulu sebentar untuk deretan pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bacabar, bersama Caleg Bicara. Baik, kembali lagi di Bacabar bersama Caleg Bicara. Saya kembali ke Ibu Haja Masni. Di Ternate sudah ada banyak prestasi, sebut saja berbagai penghargaan, contohnya Kota Layak Anak dan Peraturan Pencegahan Pernikahan Anak. Apakah itu masih belum cukup guna menjawab kepastian hak perempuan dan anak? Kita tahu di Kota Ternate alhamdulillah sudah ada Perda KLA, Kota Layak Anak ya, malahan sampai sudah dapat penghargaan sampai 2 kali ya, penghargaan setingkat yang kedua lagi ya, bukan pertama tapi Nindya. Terus undang-undang perlindungan perempuan dan anak ya, itu kan sudah ada, cuma insya Allah ke depan harus lebih maksimal. Harus kita lihat bahwa pemerintah Kota Ternate memang sudah melaksanakan baik ya, sampai mendapat penghargaan 2 kali, sudah forum anak juga, anak-anak kita juga alhamdulillah sampai di tingkat nasional ya. Tapi ke depan insya Allah dengan fungsi DPR yang 3 itu, saya ingin insya Allah lebih memperkuat perda-perda ya, regulasi-regulasi yang melihat hak-hak perempuan dan anak sehingga maksimal dan mereka mendapat hak yang sama ya, seperti tadi di undang-undang. Terus juga itu bidang regulasi, perda, keputusan-keputusan gubernur, keputusan wali kota ya, alhamdulillah juga sudah ada
keputusan untuk pencegah perkawinan anak, ya, cegah perkawinan anak, dan ini memang kan urutan-urutan bawahan dari masalah-masalah perempuan dan anak. Saya ingin sampaikan bahwa secara kodrat memang beda perempuan dan laki-laki, tetapi untuk mendapat partisipasi dalam pembangunan, semua lini pembangunan, semua mempunyai hak yang sama, ya. Jadi saya ingin nanti insya Allah tadi diregulasi, ya, terus di pengawasan. Mudah-mudahan insya Allah kalau nanti misalnya saya dipercayakan dan saya diridai oleh Allah, karena kita juga tidak bisa takabur bahwa kita pasti terpilih. Kita tidak tahu semua kuasa Allah juga, walaupun ikhtiar kita sudah laksanakan. Tetapi saya ingin APBD nanti melihat masalah-masalah perempuan, melihat kesenjangan-kesenjangan di pembangunan, sehingga perempuan mendapat hak yang sama dengan laki-laki, ya. Terus bagian tadi regulasi penganggaran juga untuk kegiatan-kegiatan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak. Tadi kan saya bilang masalah anak, masalah kompleks, ada pelecehan seksual, ada kekerasan dalam rumah tangga di perempuan, di anak, ya, kekerasan di sekolah dan lain-lain. Nah, jadi insya Allah harus ada anggaran yang maksimal untuk semua masalah-masalah ini. Kalau tidak ada anggaran, apa yang kita bisa berbuat? Jadi mudah-mudahan insya Allah 3 fungsi DPR ini bisa dijalankan oleh saya dan siapapun yang terpilih, ya, insya Allah bisa menjalankan 3 fungsi ini untuk mensejahterakan perempuan dan anak, karena visi dan misi saya yaitu bersama memperjuangkan hak perempuan dan anak. Karena tidak mungkin saya bisa sendiri. Insya Allah bisa saya kaitkan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan organisasi perempuan, ya, dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, karena kita harus kolaborasi, kita harus kerjasama. Tidak mungkin kita bisa melihat hal ini sendiri, sehingga insya Allah apa yang kita ingin mencapai tujuan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar, ya, keadilan, ya, terus kesejahteraan rakyat, insya Allah bisa terpenuhi sedikit demi sedikit, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi ketiga fungsi DPRD tadi akan coba dimaksimalkan untuk memperkuat apa yang sudah dilakukan Kota Ternate tentang pemenuhan hak perempuan dan anak. Baik, saya ke Ibu Nurjana. Adakah hal yang ingin ditambahkan dari keterangan Ibu Haja Masni tadi? Atau ada pendapat lain? Saya minta komentar Anda. Nah, mungkin secara gambaran secara umumnya, mungkin hak-hak terhadap perempuan dan anak tanpa disabilitas itu gambaran secara umum kasat mata orang melihat itu hampir terpenuhi beberapa persen, ya. Contohnya pendidikan, semua perempuan dan anak tanpa disabilitas itu mereka dapat mengenyam pendidikan dengan baik, kemudian kesehatan, mereka dapat menerima fasilitas kesehatan, layanan publik, pekerjaan, contohnya untuk perempuan. Untuk perempuan, pekerjaan juga sudah mulai memihak kepada mereka. Kemudian di segala leading sector juga perempuan juga sudah mulai, apalagi politik sudah mulai memihak kepada perempuan. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat disabilitas? Apakah kebijakan terhadap pendidikan inklusi sudah 100%? Belum. Bagaimana dengan perempuan dan anak-anak kita yang sekolah, yang Ternate ini pulau, kota yang berbasis kepulauan mungkin, ya. Kita ada 3 pulau terluar. Nah, bagaimana kalau pendidikan inklusi tidak kita terapkan kepada penyelenggara pendidikan? Bagaimana dengan masyarakat atau anak-anak kita yang keterbatasan tidak diterima di sekolah-sekolah formal yang tidak jadi penyelenggara pendidikan inklusi? Nah, apa sih gunanya pendidikan inklusi itu? Kenapa harus pendidikan inklusi? Banyak pesan moral terkait dengan pendidikan inklusi. Pertama,
mengajarkan anak empati terhadap sesama mereka yang punya keterbatasan. Kedua, mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya pendidikan itu penting dan pendidikan adalah hak semua anak, karena semua anak adalah anak kita tanpa terkecuali. Ketiga, memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak kita, khususnya teman-teman disabilitas, untuk bagaimana layanan pendidikan ini tidak terbatas. Mereka juga punya hak yang sama. Nah, kemudian apakah di bidang pekerjaan sudah mencapai atau sudah merekrut tenaga dengan disabilitas? Dengan adanya undang-undang terkait dengan ketenaga kerjaan harus minimal 1% di pemerintahan dan 2% di swasta untuk merekrut tenaga-tenaga kerja dengan disabilitas. Nah, apakah sudah tercover? Apa fungsi dari unit layanan disabilitas ketenaga kerjaan? Apakah sudah terimplementasi dengan baik? Nah, bagaimana dinas-dinas terkait bisa memfasilitasi teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang mereka masing-masing? Ingat, mereka juga punya hak, punya kebutuhan, ingin hidup setara dengan orang tanpa disabilitas. Terkait lagi dengan kesehatan, mungkin yang terfasilitasi saat ini adalah BPJS Kesehatan dan PKH yang bisa membantu teman-teman atau masyarakat disabilitas. Nah, untuk yang lain-lainnya belum tercover 100% sama sekali. Mau jadi apa masyarakat disabilitas atau juga perempuan-perempuan disabilitas atau anak disabilitas kalau fasilitas atau hak-hak mereka tidak terpenuhi sama sekali. Mereka juga punya hak yang sama untuk hidup setara dengan orang tanpa disabilitas. Regulasi sudah ada dan cukup kuat, namun ada saja persoalan di tengah masyarakat terkait isu anak. Ada kenakalan, hisap lem, kemudian pernikahan anak dan sebagainya. Apakah butuh regulasi baru untuk hal tersebut? Komentar Anda, Ibu Nurjana? Sebenarnya bukan produk hukum yang masih kurang, tapi bagaimana sinergi leading sektor, kemudian sinergi antara pemerintah dengan keluarga. Kenapa? Karena kembalinya semua itu adalah keluarga. Sudah beberapa besar peran pemerintah terhadap penanaman keimanan dan ketakwaan di dalam satu keluarga. Kemudian banyak sekali kita sudah melihat, kalau anak-anak tanpa disabilitas itu mungkin terjadi pernikahan dini karena pergaulan bebas. Tapi apa yang terjadi dengan anak-anak disabilitas? Mereka malah menjadi korban. Banyaknya kasus-kasus yang kami dampingi terhadap anak-anak dengan disabilitas itu sangat luar biasa sekali. Sangat mungkin kita bilangnya biadab sekali. Ayah yang memperkosa anak padahal anaknya disabilitas, kemudian orang yang memperkosa anak dengan disabilitas. Kenapa? Mereka merasa anak ini tidak pantas untuk menikah atau dinikahi atau seperti apa. Mereka hanya menjadikan anak-anak dengan disabilitas itu sebagai pemuas nafsu setan mereka saja. Nah, jadi seperti apa peran pemerintah untuk menanamkan keimanan atau kesadaran terhadap masyarakat itu sendiri? Kembali lagi berpulang ke keluarga. Seberapa besar perhatian keluarga, bentuk kasih sayang keluarga, pengetahuan keluarga terhadap agama, landasan agama yang seperti apa yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh keluarga dan masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak. Ya baik, saya ke Ibu Haja Masni sama dengan Ibu Nurjana tadi. Kenyataan masih banyak kenakalan di kalangan anak. Fenomena anak berkeluyuran hingga larut malam masih banyak ditemui. Belum lagi label anak jalanan yang sering kita dengar. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Iya, ini juga masalah kita kembalikan ke keluarga juga ya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat harus ada kontrol dari keluarga. Dan saya bilang kita tidak bisa sendiri. Mari sama-sama melihat masalah anak-anak jalanan, anak-anak tadi yang dikatakan anak-anak yang keluar sampai malam ya. Kita bagaimana, saya pernah sudah sampaikan bahwa kita bisa bikin jam malam
pengaturan jam malam. Misalnya untuk keluar rumah di malam itu paling jam 10 misalnya, ya, jam 10. Orang tua harus kontrol. Kalau memang anak itu membutuhkan keperluan yang harus keluar di atas jam 10, harus ada dengan orang tua yang mengantar. Ya, harus ada didampingi oleh orang tua. Karena kan kita tidak tahu, banyak anak-anak yang mendapat kekerasan seksual karena mereka sendirian di jalan, dan ada sekelompok anak-anak muda ini harus ditertibkan. Jangan lagi, karena banyak anak-anak muda kita mohon maaf ya, minuman keras dan lain-lain, dan ini dikatakan minuman ini kan ibu dari segala kejahatan. Kalau sudah minum, mabuk, ketorang pikiran sudah tidak sehat, tidak normal, bisa melaksanakan kejahatan semuanya. Kejahatan, perkosaan juga bisa, pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Nah, ini kontrol orang tua, dan mari insya Allah ke depan saya ingin harus ada aturan kita kerjasama dengan Polda, dengan Polres, ya. Kalau tingkat kecamatan polsek, untuk ada aturan mulai dari Polda dan instansi pusat dulu sampai di provinsi untuk memberikan batasan dalam keluar malam untuk anak-anak kita, sehingga insya Allah mereka tidak terjerumus di hal-hal yang tidak baik. Dan ini juga kontrol orang tua. Tadi saya bilang, kalau memang penting sekali mereka harus keluar rumah di atas jam 10, misalnya di atas jam yang ditetapkan, ya, kita harus orang tua dampingi sehingga anak itu aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita menyangkut anak itu. Itu yang saya harapkan ke depan. Baik, masing-masing caleg sudah sampaikan pokok pikirannya terkait isu yang ada pada topik ini. Lalu bagaimana kelanjutannya untuk menyelesaikan berbagai fenomena yang tidak menyelesaikan masalah? Kita rehat sejenak. Tetaplah di Baca Bar bersama Caleg Bicara. Baik, kembali lagi di Baca Bar bersama Caleg Bicara. Masih dengan Ibu Haja Masni, Caleg PKS, dan Ibu Nurjana, Caleg Partai Nasdem. Menjawab fenomena yang tidak terselesaikan meskipun aturan sudah ada, apakah butuh perbaikan regulasi atau ada regulasi baru? Saya minta komentar Anda, Ibu Haja Masni, silahkan. Iya, memang kita tahu bahwa di Kota Ternate sudah maksimal, tapi masih perlu perbaikan. Kan setiap tahun ini kan ada perubahan, ya, sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya aturan itu sudah lama, ya, baru tingkat, misalnya baru tingkat peraturan wali kota, ya, berarti harus ditingkatkan misalnya jadi perda pencegahan pernikahan anak misalnya, berarti dia punya status kan lebih tinggi. Terus perda, kalau saya nggak salah, perda untuk pencegahan merokok itu sudah ada kalau tersalah di Kota Ternate, kalau saya tidak salah. Itu kita tingkatkan lebih dari peraturan wali kota naik, ya, menjadi perda, sehingga konsekuensinya bahwa kita harus melaksanakan. Kalau di perda itu di daerah, terus kalau di tingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, peraturan presiden bila perlu menjadi undang-undang, sehingga orang bisa betul-betul bisa melaksanakan dengan baik, dengan tujuan yang tadi saya bilang, tujuan di Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai untuk efek jerah. Saya juga ingin insya Allah kalau ada peraturan-peraturan yang sudah ada kalkulasinya, hukuman kan masih ringan, kita perlu ditingkatkan. Dengan demikian ada efek jerah, orang mau melaksanakan, itu kan dia baru-baru dapat hukuman sampai 15 tahun. Ada efek jerah, orang takut untuk melaksanakan itu, sehingga anak-anak kita aman, terbebas dari kekerasan, ya, juga perempuan kita juga aman, terbebas dari kekerasan. Ini tanggung jawab kita semua, mulai dengan pemerintah, masyarakat, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, sehingga insya Allah tujuan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 itu, ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kesejahteraan, ketertiban bangsa itu bisa tercapai, dan insya Allah
yang kita cita-citakan, mulai dari daerah yang terkecil misalnya di tingkat kabupaten kota, desa, kabupaten kota, provinsi, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, aman, damai, tentram, menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang betul-betul aman, damai, sejahtera, dan pimpinan-pimpinannya juga melihat masalah-masalah sosial, masalah anak-anak, karena ulama dan umara itu harus berdampingan, ya. Ulama dengan bukan juga bisa pendeta dan lain-lain, ya. Semua punya tanggung jawab juga dengan pemerintah. Mari sama-sama berjalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sehingga tujuan itu bisa tercapai. Itu. Baik, butuh penyesuaian sesuai kebutuhan. Baik, saya Ibu Nurjanah, saya minta pendapat Anda bagaimana jika perempuan dan anak dengan disabilitas, bagaimana mengakomodir kepentingan mereka agar setara? Silahkan. Nah, di Ternate ini tentunya ya kita masih belum punya perda. Mungkin perwali terkait kota inklusif itu sudah ada, tapi belum kuat sama sekali. Kita butuh perda. Perda yang memang menyusun undang-undang terkait dengan disabilitas, perempuan dan anak dengan disabilitas, kemudian menyusun produk-produk hukum, kekuatan hukumnya, kemudian di situ akan dijabarkan terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, layanan publik, sarana dan prasarana. Nah, perda itu yang kemudian akan menguatkan secara mental masyarakat disabilitas ini untuk bagaimana dia bisa secara mandiri atau secara percaya diri untuk berbaur bersama masyarakat tanpa disabilitas. Kenapa? Karena mereka sudah kuat, ada perda yang melindungi mereka, ada perda yang kemudian mengakses kebutuhan-kebutuhan mereka, ada perda yang kemudian dengan mudahnya mereka bisa mampu lantang bersuara untuk itu hak saya, kemudian itu kebutuhan saya, ini kewajiban saya. Kami sudah menjalankan kewajiban kami sebagai masyarakat Indonesia walaupun kami dengan disabilitas. Nah, kemudian kami juga menuntut hak kami sebagai warga Indonesia walaupun kami dengan disabilitas. Seperti itu, Bang. Jadi kita memang butuh benar-benar perda terkait dengan disabilitas di Ternate ini sangat dibutuhkan sekali. Ya baik, kita sudah dengarkan bersama Salik bicara soal isu perempuan, anak, maupun disabilitas. Terima kasih sudah terhubung dan bergabung Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar dari Partai Keadilan Sejahtera dan Ibu Nurjanah caleg Partai Nasdem. Keduanya merupakan caleg DPRD Kota Ternate pada pemilihan 2024 mendatang. Kami akan undang caleg yang lain dengan partai berbeda. Siap berkontribusi di legislatif, maka siap untuk berbicara. Bacabar bersama caleg berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.